Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bertemu lagi dengan renungan HKBP Harapan Indah. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami supaya kami semakin mengerti akan kebenaran akan firman-Mu, dan hamba juga yang sudah mempersiapkannya Tuhan. Kiranya ya Bapa, ajar untuk menjelaskannya dengan baik Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita belajar dari kisah para rasul, di mana para pelayan penyebaran penginjilan yang dimulai daripada Petrus dan 12 murid-muridnya, kemudian diaken, para majelis, mereka mampu untuk menyebarkan firman Tuhan, mereka mampu untuk membuat mujizat. Semuanya itu adalah karena doa, dan doa menjadi kekuatan di dalam hati mereka, dalam diri mereka untuk tetap melayani Tuhan. Nah, ketika kita berdoa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Ternyata ketika kita berkomunikasi dengan Allah, Yesus Kristus mengajarkan kita dalam Injil Markus itu berdoa itu, sebelum berdoa adanya pengampunan, yaitu yang dikatakan di dalam hati kita, barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Artinya Yesus Kristus mau ajarkan terhadap pemulihan hati, pemulihan jiwa-jiwa, supaya dengan pemulihan hati itu kita dapat menjalin hubungan dengan sesama dan juga kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Artinya pemulihan hati itu adalah ketika kita mau untuk memberikan kekuatan, kesehatan di dalam
diri kita, sehingga di dalam doa itu adalah doa untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Yesus Kristus mengajarkan dalam doa Bapa kami itu bagaimana untuk mengampuni, dan juga doa Yesus Kristus di Taman Getsemani itu adalah bagaimana kita diajarkan untuk menerima apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam diri kita, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam diri kita. Nah, disinilah ternyata ketika kita mengampuni orang lain, kita juga akan diampuni oleh Allah. Saya jadi teringat ketika firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya ketika kita melepaskan pengampunan itu, disitulah kita memperoleh anugerah yang daripada Allah. Tetapi ketika kita mengikat diri kita dengan kesalahan itu, dengan menyimpan-nyimpan, disitulah juga Allah akan mempertimbangkan kita. Karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita, mari memberikan kesehatan pada jiwa kita, hati kita, supaya dengan pengampunan itu sendiri kita mampu untuk menjalani hidup ini. Karena itu Yesus Kristus juga mengatakan berapa kali kita harus mengampuni. Artinya setiap hari kita harus mampu untuk mengampuni 70 kali 7. Artinya 490 hari dan 360 dalam setahun. 70 kali 7 itu kan 490 kali. Nah, sedangkan 1 tahun itu adalah 360 hari. Disinilah kita diajarkan untuk mengampuni. Mari kita menjadi pribadi yang kuat ketika kita menjadi orang yang mau mengampuni. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap kami, dan kuatkan kami Tuhan untuk mengampuni mereka, supaya dengan pengampunan itu cara kerja Allah semakin dahsyat di dalam diri kami. Berkat-berkat Tuhan juga semakin mengalir di dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.